Shalom, horas baik kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus manapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Alai Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu bertumbuh berakar dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa minta syukur karena kehendak yang terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini Selasa tanggal 2 November 2021 yang tertulis dalam Matius pasal yang kelima ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah khotbah di bukit, ucapan bahagia oleh Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang yang datang ketika itu dengan berbagai latar belakang keadaan. Maka Tuhan mau berkata, salah satu dari khotbah di bukit itu adalah ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berpikir akal sehat, bagaimana orang yang berduka cita berbahagia? Bukankah orang yang berduka cita itu menangis, sedih, mengalami mungkin putus asa, depresi, frustasi, sedih yang mendalam dalam hidupnya? Karena mungkin ada ya musibah yang dihadapi, mungkin ada yang meninggal dunia, berbagai macam masalah ya, tantangan yang dihadapi menyebabkan dia berduka, atau krisis ekonomi, atau dia menghadapi penyakit. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Berduka cita karena kehendak Allah. Apa artinya berduka cita dengan kehendak Allah? Seperti halnya dalam hidup ini dikatakan berduka cita karena mereka akan dihibur. Contohnya Ayub. Ayub itu berduka cita dalam hidupnya. Dia menghadapi penyakit, anaknya 10 orang meninggal, segala binatang peliharaannya habis dicuri orang, dan juga teman-temannya menekan dia karena perbuatan dosa. Bahkan istrinya berkata, tinggalkanlah Allah itu. Karena keputusasaan, karena kondisi yang dihadapi, dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Kenapa dia mengalami seperti itu? Kita juga mungkin mengalami seperti itu. Kita bertanya-tanya, aku kan rajin berdoa, aku kan rajin ke gereja, aku kan selalu mempunyai solidaritas yang tinggi. Kenapa aku mengalami seperti ini? Hal pahit ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita putus asa. Firman Tuhan berkata pada saat ini, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Apa penghiburan yang akan diberikan? Ayub mendapatkan 10 orang lagi anak. 3 dari 10 orang anak itu, yaitu perempuan itu, adalah orang yang cantik. Dia hartanya 2 kali lipat dari biasanya. Kehidupan berbahagia dia ada alami karena dia tabah, yakin kepada Tuhan. Tuhan punya solusi, punya rencana bagi dirinya, dan hasilnya adalah kebahagiaan. Dan dia mengalami sukacita. Di balik duka cita yang dihadapi, dia mengalami, mendapatkan sukacita di dalam hidup. Demikian juga kita Bapak Ibu, saudara-saudari menghadapi penyakit karena COVID-19, kita mengalami krisis ekonomi, musibah, berbagai macam mungkin kita hadapi. Jangan putus asa. Tetap tabah, setia kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan punya rencana bagi kita. Sukacita itu akan diberikan bagi orang yang setia kepada Tuhan Yesus. Yakinlah kepada Tuhan. Firman Tuhan yang berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kita akan dihibur oleh Tuhan dengan berbagai penghiburan yang menghasilkan sukacita. Tuhan Yesus menguatkan kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu bertumbuh berakar dalam hidup kami, agar kami kuat dan tabah
karena di balik duka cita ada penghiburan dan sukacita yang Tuhan berikan. Kuatkan kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, syukur karena kehendak yang terjadi. Amin. Oras.